Ya, lanjut bro. Tadi sampai di mana? Bahas tadi coach. Untuk kita periksa. Euro ya? Ya, sekarang boleh kita pindah ke euro. Oke, jadi untuk XAUSD tadi saya prepare ya. Jadi prepare-nya untuk XAUSD, bentar ya. Saya masuk ke. Jadi tadi untuk XAUSD ini saya udah sell tadi ya. Ini masih minus. XAUSD saya udah sell. Jadi untuk saat ini saya lihatnya adalah suatu peluang sih untuk XAUSD ya. Untuk di market XAUSD ini pergerakannya cukup jauh tinggi ke atas ya, tanpa ada koreksi juga. Jadi kalau saya lihat ya, peluang untuk sell ini sangat memungkinkan sekali sih bagi saya awalnya. Ya, kemungkinan besar sih marketnya akan tertahan lagi ke sini, area supply-nya lagi di area 1813. Harapannya seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi Pak Wahyu ya ke market Euro USD. Oke, silakan Pak Wahyu. Oke, jadi untuk market Euro USD ini Pak boleh dibuka chartnya. Oke. Nah, jadi kalau untuk Euro USD seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Coach Doni bahwa pada saat beberapa waktu pada saat minggu lalu yang dimana kemudian terjadi penurunan harga itu memang itu diakibatkan oleh inflasi. Nah, kalau kemudian kita lihat sama-sama chart ini sebenarnya market Euro USD ini sebenarnya masih sideways. Jadi dia ketika kemudian sudah ada penurunan kemarin yang cukup dalam, sideways ya. Masih jadi setelah kemudian ada penurunan kemarin ke waktu pada saat inflasi tersebut, market ini terus terang masih belum jelas arah momennya dia mau kemana, apakah dia mau naik atau dia mau sell karena dia arahnya dia masih sideways. Nah, kalau untuk target saya, kalau Bapak Ibu yang kemudian tradingnya itu masih pola day trade atau mungkin intinya mungkin sekali atau 2 kali dalam sehari, kalau untuk momen seperti ini kita masih harus wait and see dulu Bapak teman-teman sekalian, karena ketika kemudian market ini nanti dia akan jebol di area resisten 1, di area resisten 1 ini, nah akan ada kemungkinan bahwa market Euro US ini akan kemudian kembali melanjutkan, dia akan berubah tren dari turun menjadi naik. Nah, tapi target untuk kenaikannya sih kalau buat saya itu di area itu di area resisten 2. Oke, resisten 2 ya. Resisten 2. Nah, kalau kemudian kemungkinan nanti pada saat hari ini atau besok hari ini sebentar malam area tahanan di resisten 2 itu sudah jebol, maka besar kemungkinan Euro US ini akan kemudian berbalik tren atau harga ini dia akan kembali naik karena seperti yang tadi bahwa seperti di mana hukum daripada support dan resisten, ketika kemudian resisten pertama sudah dijebol, maka akan besar kemungkinan harga untuk kemudian lanjut ke resisten kedua. Tapi sekali lagi kita masih belum karena ini patokan harganya bisa sideways. Jadi kalau memang Bapak Ibu yang kemudian memang mau entry-nya benar-benar pede, saran saya kalau yang mau entry buy itu boleh silakan manfaatkan buy-nya itu ketika sudah menjebol resisten pertama di tahanan resisten kedua. Tapi metode breakout ya. Ya, breakout saja. Jadi memang karena untuk yang mau masih dead cat coach gitu. Kalau mau dead cat. Nah, tapi kalau kemudian ternyata support satunya lagi kemudian dijebol, maka besar kemungkinan harga masih akan terus menunjukkan penurunannya coach begitu. Karena juga akan kecuali sekali lagi saya katakan kecuali kalau kemudian ada nanti berita-berita ekonomi yang kemudian akan mempengaruhi pergerakan market. Nah, kalau kemudian berita ekonomi yang mempengaruhi pergerakan market ya sebagus apapun kita melakukan analisa ya tetap kita nggak akan bisa menebak karena yang menggerakkan ini kan harga kan fundamental dan market maker tadi seperti yang dikatakan oleh Coach Doni. Ya. Jadi untuk analisa dari saya ketika kemudian harga itu sudah jebol ke resisten 1 atau teman-teman boleh action buy. Tapi kalau kemudian harga sudah jebol ke support 1, teman-teman boleh ambil action untuk sell. Nah, itu kalau teman-teman yang memang model, tetapi kalau teman-teman ingin kemudian masih memanfaatkan sideways-nya ini harga ini, ya teman-teman boleh tradingnya tuh by pola candle saja. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman mau bagaimana coach kalau saya sudah mau entry sekarang di euro. Nah, kalau saran saya kalau mau entry ya boleh entry tapi kita
ambilnya yang pendek-pendek aja, kita short buy, short sell. Jadi target kenaikannya pun juga nggak terlalu jauh. Begitu pula juga dengan target SL-nya. Kalau kemudian teman-teman mau belajar pola-pola candle ya silakan bergabung dengan Digimax dan dimentorong oleh saya, nanti kita sama-sama diskusi, kita sama-sama belajar. Oke, untuk sekarang ini Pak Wahyu ya. Iya. Untuk Euro USD sendiri. Iya. Ini kita akan open posisi apa nih Pak Wahyu? Oke, boleh buka time frame yang lebih kecil dulu. Kita masuk di Euro aja. Kita buka time frame M30 coba coach. Chartnya diperbesar juga. M30 ya? Iya, M30 kita boleh diperbesar dulu coach. Oke. Ya. Untuk Euro USD kita tunggu dulu, coba time frame yang 15 coach. 15. Untuk yang kemudian karena saya katakan tadi marketnya masih sideways, jadi kita entry-nya tipis-tipis saja. Nanti kita tunggu konfirmasi engulfing naik di time frame yang 15. Oke, apa itu engulfing Pak Wahyu? Oke, soalnya penontonnya ini ya masih banyak yang masih baru. Oke, jadi engulfing itu adalah merupakan pola candle yang kemudian melibatkan dua candle. Jadi dua candle dalam market itu adalah pola seperti ini. Jadi kalau kemudian ada candle bearish, kemudian setelahnya itu ada candle bullish, nah patokannya kita itu adalah di body. Nah kalau kemudian body candle bullish lebih besar daripada candle bearish sebelumnya, maka konfirmasi harga itu akan naik. Nah, ini adalah pola engulfing naik. Nah, pola ini ya. Ya, engulfing naik. Oke, jadi warna hitam ya, candlenya warna hitam, kemudian candle selanjutnya warna putih. Dan putihnya ini jauh lebih tinggi daripada candle yang sebelumnya. Patokannya jalan di body. Nah, itu. Jadi candle selanjutnya itu candlenya lebih tinggi daripada candle sebelumnya. Ini namanya bullish engulfing. Bullish engulfing. Oke, ini entry-nya apa bagus Pak Wahyu? Nah, kalau bullish engulfing ya berarti kita akan hargakan bullish, maka kita untuk ambil posisi baru. Oke. Tapi kalau teman-teman mungkin agak ragu dengan pola candle, boleh kita kombinasikan dengan indikator yang cocok pada saat sideways. Misalnya mungkin stokastik boleh bos. Oke, stokastik ya. Pakai stokastik. Oke, kita pakai trend, oscillator, masuk ke stokastik. Pakai data pribadi kok ya. Time frame-nya berapa itu Pak Wahyu? Time frame-nya pakai 533. Berapa? 533. 533. Oke. Nah, ini udah. Nah, di sini kan juga sudah menyentuh area overbought, artinya harga ini sudah relatif cukup murah dan harga akan jenuh sudah mau kalian ya boleh untuk Euro USD kita boleh sama-sama buy sekarang. Ya, konversi ya. Baik, karena yang tadi ya udah engulfing Pak Wahyu ya. Udah engulfing tadi dan stokastik juga sudah ada area oversold. Ya, TP-nya 5 poin aja Pak Wahyu ya. Kalau saya sih karena ini market masih sideways tipis-tipis saja. Aja dulu ya. Ya, tipis-tipis saja. Resisten ya. Saya kira 30 pips cukup. 30 pips. Ya. 30 pips ini. Boleh lah. Oke. Oke. Sip. Untuk saat ini ya kita lihat yang profit itu baru dari XAUSD untuk market emas tadi. Karena kita lihat ya untuk di market emas sendiri juga ini sudah masuk di bentar ya. Oke. Market emas ini sendiri sementara menguji ya untuk area supportnya ini dan kita bisa lihat ya untuk di area stokastik seperti tadi yang disampaikan sama Pak Wahyu ini juga sudah masuk mendekati area overbought ya. Jadi area overbought itu tadi yang dimaksud sama Pak Wahyu adalah yang seperti ini ya. Stokastiknya sudah masuk di area 80% ke atas. Dan ini cenderungnya akan mengalami koreksi. Nah, sama seperti yang kemarin ya, seperti ini masuk ke area overbought, kemudian marketnya turun, ya. Ini juga masuk area overbought, kemudian marketnya turun, ya. Lagi kemarin di hari Jumat, ini ada overbought juga di market XAUSD, kemudian marketnya sempat koreksi lagi turun, ya. Begitu juga untuk di saat ini sekarang sudah masuk mendekati area 80%. Betul. Nah, tapi untuk saat ini market lebih cenderung ya. Tadi kita memanfaatkan mengenai aset bubble tadi di bawah. Ya, kalaupun masih naik, kita masih akan average, tapi dengan lot yang ideal ya, jadi nggak terlalu besar. Walaupun Bapak Ibu mau lotnya besar, pastikan menggunakan area-area TP atau SL yang ideal. Jadi nggak terlalu
apa namanya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga ya. Besar, Rasionya diperhatikan 1:1, 1:2, 1:3. Oke. Oke, mungkin ini aja cukup Pak Wahyu ya untuk di live trading kita pada hari ini mengenai gold sama apa ya, Euro USD. Oke. Untuk perhatiannya teman-teman, kita ucapkan terima kasih untuk bergabung bersama webinar kita pada hari ini. Dan Pak Wahyu gimana untuk selanjutnya? Jadi untuk webinar selanjutnya itu tetap untuk hari Senin itu akan dibawakan oleh Coach Doni bersama saya. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu yang kemudian ingin belajar lebih intens lagi, kemudian mau di privat, mau ikut program edukasi kami, boleh silakan datang langsung ke kantor kami di Jalan Racing Center di depan kantor BMKG Makassar. Itu kita bisa jalan-jalan, kita pelayanan terbuka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Terus masih ada juga ya untuk di hari Kamis juga masih ada webinar juga. Ya, masih ada webinar juga. Siapa yang isi? Ada Coach Asel dan Coach Api. Oke, Coach Api ya sama Coach Asel. Asel. Oh, Asel sekarang namanya. Nama Coach, nama istilah trading ini. Oke, nanti hari Kamis ada webinar juga dari beliau. Terus untuk live trading yang ingin ikut ya, mau datang ke kantor juga boleh setiap sore, tapi sebelumnya harus registrasi dulu sama teman-teman di Dimex-nya untuk atur janjian ya, supaya seatnya ini soalnya terbatas sekali. Ya, betul, karena ruangan live trading juga tidak terbatas, jadi memang untuk Bapak Ibu yang mau untuk mendapatkan fasilitas live trading bersama kami, boleh silakan hubungi konsultannya masing-masing untuk kemudian bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke. Saya kira mungkin cukup untuk webinar kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah ikut. Mohon maaf tadi karena ada kesalahan teknis. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya YFX. Saya Doni FX. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Selamat malam. Malam.